Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bank Bara Bedas dimanapun Anda berada, Pak Heri ini pendiri Bank Bara Bedas. Dia juga telah menciptakan pakan yang begitu murah, bahkan 50% dari harga pasaran gitu. Tapi pemirsa, ada yang lebih fenomenal, yaitu Pak Heri ini telah menciptakan ekosistem desa sejahtera gitu. Ini sebetulnya harusnya pemerintah yang menciptakan ini, tapi ini seorang Pak Heri, pendiri Bank Bara Bedas, bisa menciptakan program ekosistem desa sejahtera. Pemirsa Bank Bara Bedas dimanapun Anda berada, kita coba kupas. Oke Pak Heri, apa sih ekosistem desa sejahtera ini? Jadi gini Kang, ekosistem desa sejahtera itu awalnya saya merasakan, mengerti bahwa menjadi orang yang miskin itu capek Pak. Oh gitu. Terus saya jalan ke pelosok, ke daerah. Nah sekarang penghasilan atau ekonomi terpuruk semua. Ya akhirnya saya apa ya yang saya harus bisa bantu. Nah makanya saya menciptakan ekosistem desa sejahtera, EDS. Nah EDS ini untuk mensejahterakan satu desa dulu ya. Pertama yang menjadi penanggung jawab adalah kadesnya. Kadesnya. Terus di sini ada TPPD, tim pendamping desa. Nah, karena di sini mungkin harus ada regulasi dengan badan usaha milik desa, maka jadi terjadi BUMDesnya. Maka saya menciptakan ekosistem dari hulu sampai hilir. Gitu kan? Oke. Nah, dari hulu sampai hilir itu kita awalan kita bikinkan indukan biar bisa punya telur. Nah, setelah ini bertelur, maka si indukan ini harus melalui Karang Taruna untuk dijual. Jadi Karang Taruna tugasnya yang mencari telur itu. Mencari telur ke sini nih. Ini si indukan jual telur hanya 1.800 per butir ya. Per butir. Nah, dijual sama Karang Taruna. 1.800 ya. Karang Taruna. Karena si Karang Taruna untuk menyuplai ini ke mesin penetas. Mesin penetas adanya di rumah RW. Telurnya disuplai dari Karang Taruna. Dari Karang Taruna ke sini. Nah, disuplai sama Karang Taruna nih Kang. Seharga Rp2.000. Rp2.000 per butir. Oke, pemirsa, padahal masyarakat juga sebetulnya bisa langsung ke RW. Cuman untuk yang menciptakan ekosistemnya itu ya, menambah penghasilan Karang Taruna, jadi ke Karang Taruna dulu. Setelah ini dijual lah. Nah, sama RW ini nanti diperiksa si telur itu. Dicek. Yang layak gitu. Dikiusi ya. Nah, setelah dikiusi, yang bisa menetas masukkan ke mesin penetas, yang tidak netas dijual lagi sama RW ke ibu PKK. Harganya sama 2.000, tidak ada untung berarti ya. Ini sebentar dulu nih. Ini berbicara penetas berarti ada mesinnya. Mesinnya dari mana? Nah, kita punya tim juga. Maksudnya ada tim pembuat mesin. Mesin. Oke. Teknologi yang benar-benar bagus lah. Jadi pemirsa, Bank Bara Bedas ini punya tim juga untuk membuat mesin penetas juga. Jadi semuanya diproduksi dari tim Bank Bara Bedas ini, bukan cuma bisa beli gitu. Ini benar-benar menciptakan ekosistem gitu. Oke, lanjut Pak. Si RW ini nih dari BUMDes. Oke, dari BUMDes ya. Nah, setelah dibeli, ini kan si mesin sudah ada ya. Di sini 28 hari Pak. Penetasan 28 hari. Okay, ya. Setelah 28 hari dengan kapasitas 2.500 butir ya. 2.500 butir. Ini 2.500 butir. Nah, dijual sama RW ke masyarakat. Perbesar penggemukan. Seharga 7.000 per ekor.
kan ini butuh pakan. Ya, Masyarakat. itu tadi yang dari awal kita buka. Pakannya itu kan bisa murahnya tuh gimana? Nah, kalau ini masyarakat kemarin komplain di sore ini, Pak saya tidak sanggup kalau beli pakan di 12.000, 10.000. Akhirnya saya berpikir lagi. Akhirnya saya datang lagi ke BUMDes, ngobrol dengan BUMDes dan BUMDes sepakat berilah ini mesin ini, mesin untuk jagung, Mesin untuk gilingan jagung, ya. mesin untuk menggiling kerang, ya. mesin untuk menggiling bulu, Giling bulu, mesin untuk menggiling tulang, mesin untuk menggiling gaplek, mesin untuk mixer, sama mesin terakhir untuk pelet. Nah akhirnya di sini berarti ini kan harus disuplai juga. iya. So, karena Pak RW-nya pegang mesin penetas, para RT-nya pegang mesin ini. Oke, jadi semua aparat desa atau ya aparat desa ya memegang punya peranan masing-masing ya. RW dari penetas, tingkat RT, para ketua RT memegang mesin-mesin giling untuk pakan ternak itu masing-masing. Nah kan ini harus disuplai juga. Iya. Akhirnya ini ada kerjasama tim ini ke Pak Kadus. Sama Pak Kadus. Peran Pak Kadus apa tuh? Ini dia mencari jagung sama singkong untuk suplai ini mesin ini. Jadi kalau dari segi tingkat kemurahannya bisa murah itu apakah karena mesin ini atau ada faktor lain? Nah, ada faktor lain. Satu, mungkin di sini kita eksperimen kemarin untuk pakan murah. Jangan asal murah tapi ternaknya jadi rugi, jadi sakit, jadi banyak yang mati. Tapi kita juga bikin satu metode, bikin satu riset, eksperimen. Akhirnya tapi eksperimen juga kita berdasarkan akademis. Iya. Tidak sembarang juga. Karena di sini ada kimianya, ada nutrisinya, ada juga fisikanya. Jadi kita benar-benar ini karena ini untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, jadi melalui eksperimen dan ada resep-resep tertentu gitu ya yang diciptakan Pak Eri. Jadi pemirsa Bangbara Bedas, jangan meragukan untuk ciptaan-ciptaan pakannya walaupun murah karena hasil eksperimennya bahkan udah dites atau diuji lab. Nah ini hasil daripada uji labnya kemarin. Nih, Bangbara 150, nutrisinya 2%. Nabatinya 5%, yodiumnya 0,5%, enzimnya 0,05%, monoklonalnya antivirus 0,05%, lemak kasar 99% per 1000, karbohidrat 250%, protein 250%, kalsium 250%, energi dulu. Nah ini untuk pembesaran dan kesehatan bebek. Nah inilah pakan biarpun murah tapi penuh gizi. Nah, ini harga pakan cuma 6.000 Pak. Harga 6.000 padahal di pasaran 12.000. 12.000. 6.000 per kilo ya. Nah, kalau 6.000 ini 7.000 ya. 7.000. Beli DOD-nya 7.000, ininya 6.000 jadi jatuhnya 13.000. Angka kematiannya 1% Pak. Karena kita udah pakai yang namanya monoklonal antivirusnya. Jadi kematiannya bisa 1%. Alhamdulillah ya bisa minim. Nah, ini 7.000 dengan 6.000 ditambah 2.000 jadi berapa Pak? 7.000 ditambah 2.000 jadi 9.000. 9.000 dengan 6.000 jadi 15.000. 15.000 clear ya Pak ya? 15. Jatuh pakan sama ini 15.000 per ekor. Modal per ekor itu 15.000 per ekor. Diambil sama PT ini 22.000 per kilo. 22.000 per kilo. 22.000 per kilo. 22.000 per kilo itu dari 1 ekor. Rata-rata biasa per ekor berapa kilo, Pak? Dan kalau yang 1 bulan itu 1,5. 1 kilo 50 gram. Kalau diambil rata-rata dia angka sekitar 24.000. 24.000 diambil tadi 15.000 jadi berapa? 9.000 ya? Nah, dapat 9.000. Wow, 9.000 1 ekor. Nah, ini
program yang unggulan sehebat ini, apakah pemerintah tidak melirik, tidak mengetahui dengan program ekosistem buatan Pak Heri ini? Nah gini, pemerintah belum tahu, tapi kemarin saya ketemu dengan Pak UU. Pak Wagub. Pak Wagub. Pak UU punya namanya program ini nih, Mesra. Program Mesra. Oh. Selama ini dibantu di mana? Kacan Pak. Untuk kemarga enak namanya berdiri Pak. Tapi masyarakat pakai dana masyarakat. Swadaya. Nah anggota kita dari per desa aja, anggota kita satu desa sekarang kayak Panenjoan sekarang 30 peternak satu desa. Satu desa 30 itu bebek aja. Nah akhirnya kata Pak Wagub, Pak UU, udah kali pakai BJB. Akhirnya datanglah dari BJB Majalaya. Nah sekarang alhamdulillah semua peternak merasa bersyukur karena ditopang pakai BJB Majalaya. Modal. Betul. Majalaya. Namanya program Mesra, senilai 5 juta per orang. Per orang. Berarti kalau 5 juta beli DOD harga 7.000 sekitar 500 ekor. 500 ekor ya. Nah, yang 1,5 juta itu tupakan clear. Alhamdulillah. Nah, ini ciptaan Pak Heri ini ekosistem desa sejahtera ini, apakah bisa diadopsi oleh desa-desa lain? Oh, harus Pak. Kasihan lah teman-teman kita. Jadi gini, kita jangan terus menunggu bantuan dari pemerintah. Biarkanlah pemerintah bekerja. Kita dari bawah jangan terlalu ini. Ayo kita bikin perusahaan sendiri. Oke. Untuk sementara ini udah berapa desa? Sekarang teh desa Panundaan, desa Panenjoan, desa Bojong, 3. Baru 3 desa ya. Betul. Yang mudah-mudahan pemirsa, mungkin ini sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan bisa diadopsi oleh desa-desa yang lain. Saya yakin kalau udah melihat ini pasti bakal tergiur karena ujung tombaknya mungkin sama dari pangan yang murah sama off-taker penerima itu juga dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir. Sedangkan semua ini ada di sini, ada di otaknya Pak Heri, dari menciptakan mesin, menciptakan pangan dan menciptakan ini ekosistem juga. Dan sekarang dibantu sama BJB. Apalagi sekarang lebih mudah lagi ya dibantu sama BJB berkat himbauan dari Pak Wagub, Pak UU hatur nuhun sama ini sama Bupati kemarin sama Bupati juga ikut andil juga, Pak Dadang Supriyatna ya. Mudah-mudahan desa-desa khususnya di Kabupaten Bandung dengan mengadopsi ini bisa lebih maju dan sejahtera, bisa mandiri lah, dan utamanya yaitulah bisa usaha mandiri untuk menciptakan lapangan kerja. Oke pemirsa Bang Bara Bedas, kita cukupkan dulu tentang ekosistem, nanti banyak lagi program-program ciptaan Pak Heri ini. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.